Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nasrohma. Oke teman-teman, aku minta maaf ya. Aku udah lama nggak ngonten, udah lama nggak muncul. Nah, aku banyak banget kendalanya. Untuk kali ini, mohon maaf, aku nggak bisa muncul langsung ya. Ini pakai suara aja dulu. Nah, kali ini teman-teman, aku akan membahas mengenai soal UKOM keperawatan jiwa. Kita belajar lagi bersama mengenai soal-soal UKOM, khusus di keperawatan jiwa ya untuk kali ini. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama, yaitu saudara Y 26 tahun dibawa ke poliklinik jiwa oleh keluarganya. Saat dilakukan pengkajian didapatkan data klien tampak lusuh, lebih banyak menunduk, berbicara hanya saat ditanya, dan berbicara lambat dengan suara lirih. Keluarga mengatakan gejala tersebut muncul akibat klien sudah 2 kali tidak lolos ujian CPNS. Apakah tanda gejala HDR yang muncul pada kasus di atas? Oke, yang ditanyakan adalah tanda gejala HDR. Kita sudah dikerucutkan bahwa kasus ini mengarah ke HDR. Sudah dibantu ya teman-teman. Yang pertama, alternatif jawabannya apakah menerima kemampuan diri, ataukah B meningkatkan produktivitas, ataukah C mengkritik diri sendiri, ataukah D pandangan hidup optimis, ataukah E merasa mampu. Nah, kita ke teorinya dulu ya teman-teman. Teori dari tanda dan gejala HDR ada beberapa. Yang pertama yaitu merasa malu. Ini aku contohin pada pasien kanker. Pada pasien kanker yang sering kali ditemukan, yaitu dia malu karena efek dari terapinya, yaitu salah satunya rambut rontok. Oke, yang kedua menyesal atau merasa bersalah, misalnya mengejek, mengkritik, menyalahkan dirinya. Oke, untuk yang ketiga merendahkan martabat. Ini pasiennya biasanya kita temukan mengungkapkan saya tidak bisa melakukan apapun. Oke, kemudian ada gangguan interaksi sosial, misalnya lebih suka menyendiri, enggan menemui orang lain, tidak suka ikut campur, atau lebih suka tidak punya teman. Terus kemudian ada juga kurang pede atau sulit menentukan keputusan, misalnya bingung memilih alternatif tindakan seperti itu. Ada juga yang ekstrim ya, tanda dan gejala dari HDR ini melukai diri sendiri. Ini mengarah ke resiko bunuh diri. Itu juga bisa teman-teman. Oke, dari kasus itu tanda gejala yang sudah dipaparkan, kita garis bawahi. Klien tampak lusuh, lebih banyak menunduk, berbicara hanya saat ditanya, dan berbicara lambat dengan suara lirih. Sebabnya juga sudah dijelaskan bahwa klien sudah 2 kali tidak lolos CPNS. Oke, terlepas dari kasus, dari pertanyaan dan lain sebagainya, kita lihat aja alternatif jawaban. Dari alternatif jawaban yang diberikan itu sudah bisa kita jawab ya teman-teman. Yang pertama, menerima kemampuan diri. Nah, ini jelas ini yang baik kan ya. Ini dalam artian pilihan jawaban yang mengarah ke tidak ada gangguan. Kalau menerima kemampuan diri, meningkatkan produktivitas, itu adalah hal yang positif. Mengkritik diri sendiri, oke, kita kunci. Pandangan hidup optimis, nah itu positif juga. Merasa mampu, itu juga positif, yaitu PD. Nah, dari kelima alternatif kita sudah menentukan, sudah bisa menjawab, yaitu pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Meskipun teman-teman semisal lupa nih teorinya apa, teori dari tanda gejala HDR apa. Tadi aku mereview ya, tanda gejala HDR itu pada teorinya seperti yang tadi aku jelasin. Tapi untuk menyelesaikan kasus ini, dari alternatif jawaban kita sudah tahu nih kita diarahkan kemana. Dari kelima yang paling negatif adalah yang C, mengkritik diri sendiri. Itu oke.
Kita ke soal berikutnya. Berikut ini adalah pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan pada pasien isolasi sosial. Isolasi sosial ya teman-teman. Apakah Bapak mempunyai teman dekat? Bila punya, siapa teman dekat itu? Pertanyaannya. Ataukah B, apa yang Bapak inginkan dari keluarga atau tetangga? Yang C, apakah ada perasaan tidak aman yang Bapak alami? Yang D, apakah ada perasaan ragu untuk bisa melanjutkan hidup? Ataukah yang E, apakah yang membuat orang lain tidak menyukai Bapak? Mana nih pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan? Kita ke teorinya isolasi sosial dulu teman-teman. Isolasi sosial dapat diartikan keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang sekitarnya. Biasanya pasien merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mau membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Jadi anti orang lain ya, antisosial ya, isolasi sosial. Oke, dari pertanyaan yang tadi, yang perlu kita garis bawahi adalah yang tidak seharusnya. Jangan sekali-kali pada pasien isolasi sosial menanyakan apakah Bapak punya teman. Itu yang paling tidak dianjurkan. Pertanyaan ini pertanyaan untuk menggali kasus isolasi sosial ini kalian hindari ya teman-teman. Oke. Soal selanjutnya yaitu Nyonya N 28 tahun diantar keluarganya ke rumah sakit jiwa setelah di rumah berusaha menjatuhkan diri dari lantai 2. Perawat telah mengajarkan pasien cara mengontrol keinginan bunuh diri sesuai SP1. Perawat sudah ada pertemuan sebelum ini. Bagaimanakah cara mengontrol keinginan bunuh diri sesuai dengan SP2? Yang ditanyakan adalah SP2-nya. Alternatif jawabannya yang pertama adalah mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan. Atau B, mendorong pasien untuk berpikir positif terhadap diri. Atau C, menilai pola coping yang biasanya digunakan. Apakah D, mengidentifikasi pola coping yang konstruktif? Atau E, membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien. Kira-kira yang mana? Kalian bisa pause dulu videonya. Oke teman-teman, teorinya dari asuhan keperawatan pasien risiko bunuh diri. Yang pertama yaitu SP1, tadi yang ditanyakan adalah SP2 ya teman-teman. Ini nggak aku bacain semuanya ya teman-teman. Aku langsung ke SP2. SP2 yaitu mengidentifikasi aspek positif, mendorong pasien untuk berpikir positif tentang dirinya. Mendorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga, itu SP2. Mendorong pasien berpikir positif soal diri sendiri. Nah, kita ke soalnya yang tadi, mana nih yang paling tepat dari alternatif jawaban yang diberikan? Oke, yang paling tepat adalah yang B, mendorong pasien untuk berpikir positif terhadap dirinya. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan untuk keperawatan jiwa kali ini. Kesuksesan itu bergantung pada diri sendiri teman-teman, kemauan untuk belajar, kemauan untuk berusaha. Nah teman-teman tetap semangat. Jangan lupa yang suka dengan video ini kalian like, kalian share ke teman-teman kalian yang sama-sama berjuang untuk UKOM. Semoga kalian semua bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Jangan lupa klik subscribe. Kalau belum subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya. Kalau aku ada upload video baru, kalian langsung tahu. Oke, yang mau berdiskusi ataupun mau usul nih, silakan ketik di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dari aku. Sampai jumpa.